Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan yang meringkuk bersama dalam kesedihan. Mereka menangisi Yesus. Yesus sangat lelah memanggul salib. Rasa pedih menyerang akibat duri yang menusuk kepalanya. Luka masih berdarah karena pencambukan sebelumnya. Tetapi meski didera rasa lelah, Yesus melakukan hal yang mungkin tidak terbayangkan oleh para perempuan itu. Lebih dari sekedar menerima simpati para perempuan, Yesus menghibur mereka. Yesus tidak menyimpan semua perhatian dan kasih untuk dirinya sendiri. Yesus membalas ungkapan belas kasih mereka dengan belas kasih. Dia menghibur mereka. Mudah bagi kita untuk menunjukkan belas kasih ketika kita tidak menderita. Mudah bagi kita untuk berbelas kasih ketika kita tidak dilanda ketakutan dan keputusasaan. Saat kita sendiri dalam bahaya atau khawatir tentang masa depan kita sendiri, belas kasih akhirnya menjadi hal yang sulit. Kita tergoda untuk menimbun banyak hal untuk diri kita sendiri. Kita terjebak untuk segera membeli barang-barang demi kenyamanan diri. Muncul pikiran, suatu saat mungkin saya akan kehabisan segalanya. Jadi, mari kita simpan sebanyak mungkin untuk berjaga-jaga. Perhentian hari ini mengajarkan sebaliknya. Belas kasih melahirkan belas kasih. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain, bahkan ketika kita sedang membutuhkan, kasih yang ada pada kita tidak berkurang, tetapi malah berlipat ganda. Menunjukkan belas kasih merupakan tantangan bagi kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita sering lupa bahwa ada perbedaan antara zona nyaman dan zona aman. Masih ada ruang di luar zona nyaman kita yang meskipun membawa tantangan baru, tetap bisa membuat kita merasa aman. Sejauh ini, sudah ada ribuan orang yang melintasi batas aman dan pergi ke zona bahaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Betapa kita perlu bersyukur atas keberanian mereka. Akhirnya, belas kasih dan berbela rasa mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Tuhan kita tidak pernah menyelesaikan masalah pribadinya atau masalah yang dialami para perempuan. Dia hanya menawarkan mereka harapan dan penghiburan. Dan ini lebih dari cukup. Berbelas kasih bisa berarti memberikan suntikan semangat kepada orang lain tiap-tiap hari. Dengan cara apa Tuhan mengundang kita untuk menawarkan belas kasih kepada dunia? Bahkan jika kita sendiri membutuhkannya. Bahkan jika itu berarti melampaui zona nyaman kita. Bahkan jika kita hanya dapat melakukan satu hal kecil. Gunakanlah beberapa saat untuk memberitahu Tuhan bagaimana perasaanmu dan apa yang bisa engkau lakukan hari ini sebagai tanggapan terhadap kasih-Nya.